Shalom adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah. Kita siapin hati kita duduk yang manis, kita teguhkan hati kita mau masuk ke lagu pujian yang pertama, yaitu Bapakku Datang. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tuhan pimpin, semoga ibadah kami berjalan lancar. Tuhan campur tangan atas ibadah ini. Semoga kakak-kakak di sini bisa membimbing adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa di sini yang mau bernyanyi buat Tuhan? Aku. Kak Delvi, Kak Desi, siapa lagi? Bagi adik-adik yang mau bernyanyi, melompat dan memuji nama Tuhan, mari bangkit berdiri, Kak Desi ajak ya. Tapi sebelumnya, kita mau yel-yel dulu. Jam. Kak Delvi, kita yel-yel yuk. Ya yuk. Yuk, gerakannya ya, ya. semua ya, ikutin Kak Desi dan Kak Delvi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, Kak Delvi, kayaknya masih ada yang belum semangat nih. Iya nih, kayaknya satu kali lagi deh. Coba deh Kak Delvi yang ajakin deh. Ayo kita semangat yuk. Kita jam. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Adik-adik luar biasa ya, masih ingat gerakan jam. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indah.
indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat kan minggu yang lalu apa ceritanya? Semoga hari ini adik-adik juga diberkati ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi pujian dulu, yaitu firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Tiba saatnya
kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke, siapa yang udah siap? Iya, oke, semua udah siap tentunya. Sekali lagi kakak ingatkan, barang-barang yang mengganggu konsentrasi tolong disimpan dulu. Agak dijauhin sedikit. Gitu ya. Kakak akan bercerita beberapa menit ke depan. Ya, jadi mainannya kalau masih ada di dekat sekeliling kita, tolong jangan dipegang-pegang. Dibiarin dulu ya. Konsentrasi semua, perhatikan ke kakak. Hari ini, kakak mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Siapa yang pernah lihat polisi? Saya, Kak. Oke. Polisi itu kira-kira pakai baju warna apa ya? Nah, coba kita lihat nih. Nah, ini dia Pak Polisi. Pak Polisi tentunya ada yang di jalan raya gitu ya, ada yang di office di kantor polisi gitu ya. Oke. Siapa yang pernah salaman sama Pak Polisi? Wah, ada yang belum. Oh, takut Kak? Nggak apa-apa, biasa aja gitu ya. Nah, bayangkan Pak Polisi datang ke rumah kamu. Dia mau mencari kamu. Misalnya namanya Kevin, misalnya ya. Kevin umur 10 tahun. Ketok-ketok rumahnya. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Ada yang namanya Kevin, Pak. Kamu begitu ngeliat langsung gimana tuh? Kaget tentunya. Wah, bayangin. Kalau kamu ditangkap oleh polisi. Gimana tuh rasanya? Takut, oke. Sedih, iya. Gemeter, iya. Ya, kalau ditangkap polisi gimana gitu ya. Nah, biasanya orang tuh kalau ditangkap polisi gitu ya, diambil, ditaruh di kantor pos polisi. Gitu ya. Setelah diinterogasi, ditanya jawab, kalau kita dinyatakan bersalah, kita ditaruh di penjara. Bayangin deh. Dimasukin ke penjara. Nah, siapa yang udah pernah ke dalam penjara sini? Nah, bayangin. Coba sekali lagi, kalau kita masuk ke dalam penjara. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Makanya kita jadi orang yang baik, warga negara yang baik tentunya, oke? Nah, Alkisah ceritanya ada seorang yang ditangkap. Bayangin. Kalau dia misalnya mencuri, ditangkap. Oke, karena dia salah. Misalnya ada orang yang nakal gitu ya. Ditangkap, wajar-wajar aja. Atau misalnya ada yang bawa kendaraan, nabrak orang lagi jalan. Itu bisa ditangkap. Nah, ada satu orang yang ditangkap karena dia tidak bersalah secara hukum. Bayangin coba. Rasanya gimana tuh? Aneh. Mungkin dalam hatinya dia ngomong gitu. Orang gua nggak salah, ditangkap. Apa nih? Gitu ya. Pasti marah. Pasti sebel. Pasti rasanya nggak enak lah pokoknya. Nggak enak itu bisa juga, ya gimana lah gitu. Pokoknya kalau kamu salah terus, kalau kamu tidak salah, dipersalahkan, rasanya gimana? Itu darah tuh udah nyampe ke atas sini nih. Wah, udah pengen makan orang misalnya gitu ya. Enggak sih, nggak makan orang lah, makannya mendingan sate kambing gitu atau sate ayam gitu ya. Oke, nah sebelumnya kakak kan sudah ceritakan bahwa Yudas Iskariot itu dirasukin oleh iblis. Dia berencana untuk menangkap Yesus gitu ya. Bukan dia yang menangkap, tapi dia bersekongkol dengan orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Kamu bayangkan, Tuhan Yesus sudah tahu dong dia mau ditangkap, terus nanti dia disalib. Tuhan Yesus sudah tahu banget. Nah, kamu bayangin sebentar nih, kalau kita jadi Tuhan Yesus,
nggak salah, ditangkap, dihukum. Gimana rasanya? Pasti dia, aduh gimana ya, sedih, bercampur aduk dengan emosi, jengkel, kesel. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Buktinya apa? Buktinya waktu dia ke Getsemani nih, setelah dia makan sama murid-muridnya, dia ke Getsemani. Dia curhat sama Petrus, sama murid-muridnya. Aku sedih. Aku pengen mati aja deh. Kurang lebih gitu ya. Kenapa? Ya karena aku akan dihukum. Padahal aku nggak salah gitu ya. Terus murid-muridnya, Tuhan Yesus curhat gitu ya. Murid-muridnya, oh iya, ya dengerin aja gitu. Dengerin gitu ya. Cuman dengerin aja. Nggak berbuat apa-apa juga. Sama kayak kita juga gitu kan. Kalau kadang-kadang kita kan suka punya masalah gitu ya. Aduh pusing, aduh gimana nih PR nih gimana, nggak kelar-kelar nih, aduh nggak ngerti. Kita kadang-kadang curhat sama teman kita juga, oh iya. Oh gitu ya, cuman denger doang. Nggak guna juga. Nah ini sama nih sama yang Tuhan Yesus alami. Dia curhat ke muridnya, nggak ada apa-apa, nggak ada solusi apa-apa. Gitu. Ya udahlah, Tuhan Yesus ngomong sama Bapak. Dia berdoa. Dia ngomong, Bapak, kalau bisa nih masalah dilewatin aja. Jangan aku menghadapi, dilewatin aja. Kalau bahasa sehari-harinya begitu. Dilewatin aja lah. Aku nggak mau deh. Tapi itu maunya aku begitu. Tapi sekarang terserah engkau. Gitu. Udah ngomong sama Bapak, kira-kira Tuhan Yesus merasa tenang sedikit. Dia keluar lihat teman-temannya nih, murid-muridnya nih. Ternyata murid-muridnya cuek aja. Waduh, udah ketakutan nih. Kayak kita mau dihukum gitu, ketakutan kita. Hukumnya bukan di penjara, hukum mati. Waduh, dia udah ketakutan Tuhan Yesus. Dia cerita ke murid-muridnya cuek aja. Bahkan abis diceritain, murid-muridnya tidur. Maksud Tuhan Yesus tuh jaga-jaga nih, gue mau ditangkap nih. Tolong jaga-jaga. Gitu ya maksudnya. Murid-murid tidur. Ya udahlah. Saking ketakutannya Tuhan Yesus itu berdoa sampai 3 kali. Dia ngomong sama Bapak, kalau bisa ini tolong masalah ini dilewatin aja. Sama kayak kita nih misalnya contohnya nih. Kan kadang-kadang kita kan ujian lah ya. Kalau sekolah kan pasti ada ujian atau ulangan gitu ya. Kan kadang-kadang kita kepikiran juga nih ya, aduh kalau bisa nggak usah ada ujian deh, nggak usah ada ulangan deh. Gitu kan? Kakak juga dulu waktu sekolah juga pernah tuh terlintas di pikiran. Aduh udah lewat aja, udah nggak usah ujian deh. Aduh ngapain sih, orang nggak ada gunanya gitu kan. Atau misalnya kakak juga dulu pernah mikir, ujian nggak apa-apa lah. Oke. Kakak pengennya berdoa gitu ya. Tuhan tolong. Nanti di kepala kakak tuh ada kunci jawaban untuk setiap pertanyaan. Jadi kita kalau menghadapi ujian soal kita baca, itu seakan-akan kayak Tuhan kasih jawaban ke otak kita. Wah keren. Gitu ya. Kan maunya kita begitu kan. Seakan-akan kayaknya kita dapat privilege itu, dapat perlakuan yang lebih. Kan kita anak Tuhan. Kita harus dapat sesuatu yang lebih dong. Semua dipermudah dong. Kadang-kadang kita juga terpikir begitu. Tapi sekali lagi, kadang-kadang maunya kita itu agak berbeda dengan maunya Tuhan. Begitu ya. Maunya Tuhan tuh jalanin proses, setiap proses dijalani. Sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukannya nggak bisa. Dia melewatkan salib itu, bukannya nggak bisa. Dia bisa aja. Tapi maunya Bapa itu Tuhan Yesus menghadapi salib itu untuk menebus kita. Tapi begitu ngadepin kan, waduh ngeri juga. Waktu Tuhan Yesus sebagai manusia itu ngeri juga. Ngeri juga. Tapi tetap dia jalanin. Tetap dia ngomong terserah Bapak aja dah. Itu kurang lebih ya. 3 kali dia ngomong begitu.
Karena dia tahu dia akan dihukum. Dia akan dihukum di salib itu. Udah dia tidak bersalah, dipersalahkan, bahkan dihukum mati. Udah gitu, murid-muridnya berencana sekongkol nih sama orang yang mau menangkap. Udah dah, paketnya lengkap udah. Yang setiap hari bersama Yesus ternyata dia yang kasih informasi. Udah dah, lengkap semua udah. Jadi sama kadang-kadang sama maunya kita. Misal kita punya temen nih yang rese banget. Aduh, sebel dah gue sama dia. Males banget gue. Kadang-kadang kalau pikiran suka ngaco gitu ya. Aduh, udah Tuhan ilangin dia deh dari bumi nih. Aduh, saya nggak demen banget ngeliat dia. Aduh, kalau bisa udah cepetan deh lewat dari bumi ini. Gitu ya. Kadang-kadang kita punya pemikiran begitu. Padahal teman-teman yang rese itu diperlukan buat kita. Untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji kesabaran kita. Kita perlu tuh orang yang begitu. Harusnya kita berterima kasih kalau ketemu sama yang begitu. Tapi pada saat menghadapi itu yang PR. Oke? Mungkin ada lagi yang lebih parah nih, Mungkin kita kan suka ngomong nih dalam hati kita nih. Ya kalau ngomong secara langsung gitu mungkin nggak berani gitu ya. Aduh, si mama bawel banget. Aduh, udah tahu gue lagi main. Tanggung nih, bentar lagi mau menang nih. Suruh mandi. Kan tanggung. Aduh, bawel dah. Pusing dah gue punya mama begini, bawel. Kadang-kadang dulu waktu kakak kecil, kakak juga begitu. Ngadepin orang tua kadang-kadang kita, rasanya nggak enak banget. Maunya kita tuh kita main terus. Nanti kalau udah kelar gitu ya, baru kita mandi. Nggak tau lah itu jam berapa kita mandi. Harusnya nih, udah sore, kita nggak perlu diomelin buat mandi. Kita udah harus sadar. Kalau kita nggak mandi, badan kita bau. Kalau bau berarti banyak kuman. Kalau banyak kuman di badan kita, bagaimana kita bisa sehat? Harusnya kan kita mikir begitu kan? Tapi dulu kakak waktu kecil nggak mikir begitu tuh. Yang kakak pikirin orang tua bawel, nyuruh mulu. Gitu. Itu yang ekstrim. Contoh yang lain lagi mungkin mama sering bawelin kamu. Makan! Udah jam berapa nih gak makan-makan? Taruh sakit apa segala macam. Dalam hati kamu pasti kamu jawab, ih sebentar lagi nanggung nih. Bentar lagi nih mati nih musuhnya nih. Kan kita lagi main. Nggak tahu nih si mama bawel. Ya kamu ngomongnya mungkin dalam hati, nggak berani ngomel kan? Ngomong ke mama, wah mama bawel gitu. Bisa langsung hilang. Hilang udah langsung. Kamu kan ngomongnya dalam hati kan? Nah, sebagai anak Tuhan harusnya udah tahu nih schedule-nya makan jam berapa, udah tahu, udah nggak perlu disuruh. Kan kamu sebentar lagi udah ada yang dewasa, udah nggak di sekolah minggu lagi nanti. Jadi kita harus mikir. Bukannya kita malah mikir orang tua bawel. Harusnya jangan nggak usah dibawelin untuk hal-hal yang sepele begitu. Setuju kan? Setuju. Nah, kalau ada yang begitu tuh kita rubah tuh sedikit-sedikit. Jangan sampai mama bawelin kita. Kita udah harus berubah. Itu yang benar. Mau contoh lain misalnya. Aduh, handphone jadul nih. Teman-teman udah pakai iPhone 11. Temen aku kemarin ulang tahun dibeliin S21 yang baru. Aduh, handphone aku jadul banget nih. Ngomong sama papa. Padahal aku tahu nih, papa duitnya banyak. Tapi nggak dibeliin, pelit. Ampun. Aku ulang tahun nggak dibeliin handphone. Dalam hati itu kesel banget kan. Maunya kita tuh keren gitu ya. Padahal tuh iPhone 11 tuh buat kamu nggak guna sebenarnya. Buat keren-kerenan doang. Ya kan? Nggak guna.
Cuman buat keren-kerenan. Maunya kita kan begitu tuh. Mau bergaya-gaya gitu kan. Padahal kan kalian nggak tahu tuh. Papa itu kan kebutuhannya banyak tuh. Buat bayarin kamu sekolah, makan, segala macam. Apalagi di tengah pandemi sekarang, bisnis lagi kurang bagus. Harusnya kita belajar mikir tuh. Walaupun masih kecil nih. Ah, sebentar lagi kalian gede nih. Ada yang udah mau SMP. Ayolah berubah. Ayolah kita lihat orang tua kita. Jangan kita maunya dipuaskan terus sama orang tua. Sedikit banyak kita udah mulai mikir tuh. Kita udah mulai berubah. Jangan maunya kita terus. Tapi ayo kita berubah. Ayo kita lihat sekeliling kita. Terutama kita lihat kehendak Tuhan tadi. Kira-kira Tuhan seneng gak ya? Waduh, kalau itu mah jauh banget ngeliat. Aduh, kira-kira Tuhan seneng apa enggak ya? Waduh, jauh banget ya udah. Orang di rumah aja sama mama sama papa masih begitu, apalagi kita ngomongin kehendak Tuhan. Aduh, jauh banget udah. Jauh banget. Kalau kakak cerita kayaknya kakak cerita sama siapa gitu yang nggak ngerti, karena terlalu jauh. Tapi it's okay, belajar sedikit-sedikit. Kita berubah. Gitu ya. Terutama sama orang yang di sekeliling kita dulu deh. Kita harus menahan ego kita. Gitu ya. Baru pelan-pelan kita berubah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mau-maunya kita. Kalau semuanya mah pasti maunya enak. Mana ada yang nggak suka. Pasti semua maunya yang enak. Yang nyaman, yang asik. Main terus lah, pokoknya happy-happy terus lah. Semua maunya begitu. Tapi kan kehidupan ini nggak berjalan seperti itu aja. Tuhan menciptakan kita, itu kan beda-beda. Nggak seperti apa yang kita mau. Nah, mumpung masih kecil, kita belajar tuh. Mumpung masih kecil, masih bisa berubah. Oke? Kita belajar ya, teman-teman semua ya. Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sejak kecil belajar. Nggak apa-apa, tadi itu yang suka agak ngaco-ngaco dikit gitu ya. Ayo kita berubah. Yang sebentar lagi udah mau dewasa ini, ayo kita berubah. Jangan lagi diomelin orang tua gara-gara hal yang sepele. Hal receh, jangan. Kita udah berubah. Oh, udah tahu nih waktunya. Waktunya sekolah, bangun. Mandi, berangkat. Gitu ya. Kalau kamu ada Zoom meeting di sekolah jam 7, ya berarti kamu udah harus bangun. Mandi dulu, makan dulu, baru serius. Walaupun online. Gitu. Jangan mesti diomelin. Ingat ya, hal-hal receh begini jangan sampai kita diomelin. Kita udah harus berubah, udah harus sadar. Begitu ya teman-teman semua ya. Oke? Nah baru semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan, baru bisa tuh connect. Kalau hal-hal yang receh ini aja, aduh kayaknya ribet banget gitu ya. Aduh, udah ngomongin Tuhan udah kejauhan. Gitu ya teman-teman. Semoga hari ini kita bisa berubah sedikit-sedikit. Besok kita berubah lagi, yang ngaco-ngaco berubah dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Lama-lama dikit lagi, sedikit lagi. Terus, tapi tiap hari kita berubah. Cara bicara kita juga dirubah. Semuanya kita rubah. Nanti, suatu ketika, kita tuh nyampe tuh. Sampai ke rumah abadi kita. Gitu. Oke teman-teman semua. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Yuk kita lipat tangan, matanya ditutup. Bapak terima kasih buat hari ini. Mana kami sudah belajar dari Tuhan Yesus yang mengikuti seluruh kehendak Bapa. Ajar kami sejak kecil ini berubah, mengerti kehendak Engkau dan mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami sampai kelak kami dewasa
Dan kelak kami meninggalkan dunia ini, kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Berkati acara Jump Kids ini, berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami ada di sini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, adik-adik semua, tolong buka Alkitabnya di Yohanes 4. Kakak tungguin deh. Buka Alkitabnya di Yohanes 4 ayat 34. Oke. Udah ketemu semua? Yohanes 4 ayat 34. Oke, kita baca sama-sama. Baca dulu sama-sama, baru ntar kita hafalin. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup. Hafal kan? Yuk. Yohanes 4 ayat 34. Lalu kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, good. Halo, namaku Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 22a yang berbunyi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 19 ayat 22a. Demikian firman Tuhan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Terima kasih. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kami sedikit menghafal ayat firman-Mu. Biar semua itu tertanam di hati kami, dan kami melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tibakan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu lagi. Berkati seluruh kru yang telah melayani hari ini ya Tuhan. Berkati semua kakak yang telah melayani hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.